Pimpinan komisi yang saya hormati, saya banggakan. Hadir Ibu Hetifah, Pak Fikri, mungkin Kang Dede mungkin nanti nyusul. Saya lihat. Terima kasih Pak Fikri. Ya, assalamualaikum Anggota semuanya. Komisi Assalamualaikum 10, Pak Ketua. Seluruh anggota Komisi 10 yang saya hormati, saya banggakan. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Agenda rapat RDPU pada pagi hari ini, agendanya dua. Yang pertama, penyampaian aspirasi terkait keberadaan guru dan tenaga kependidikan honorer. Agenda yang kedua, peninjauan kembali terkait regulasi P3K, rekrutmen P3K pada tahun 2021. Apakah disetujui Bapak Ibu? Perlu kami pertegas kembali, terlebih-lebih para senior di Komisi 10 yang sudah hampir menggawangi Komisi 10, kami di legislatif selama ini terus bersuara keras, kencang, untuk mendorong supaya lebih progres lagi menyangkut soal isu kesejahteraan guru ini. Terakhir, sebagaimana kita tahu, tanpa koordinasi dengan DPR RI melalui Komisi 10, kami mendengar, kami baca link berita, kami lihat televisi, Kepala Badan Kepegawaian Nasional setelah rapat dengan 3 lembaga kementerian mengumumkan terlebih menyangkut soal dihapusnya jalur PNS 2 minggu lalu. Ini cukup mengagetkan kami. Saya apresiasi teman-teman seluruh komunitas guru di seluruh Indonesia yang menyatakan protes terhadap kebijakan itu. Setelah dapat masukan berbagai pihak, seluruh anggota komisi bersuara keras terhadap, kami perlu sampaikan pada forum yang baik ini bahwa jalur PNS untuk guru tetap ada. Jadi isu terkait dengan penghapusan sudah tidak ada lagi. Nah, karena itu kami ingin memastikan ini dalam forum-forum berikutnya melalui Kementerian Kemendikbud RI. Isu yang kedua dalam pengantar ini yang kami ingin sampaikan adalah menyangkut soal isu pokok kesejahteraan guru. Masih ada 3 hal yang mengganjal bagi kita semua. Dari berbagai RDPU sejak hampir 10 tahun terakhir, kami baca berbagai risalah, rapat RDPU, praker, dan seterusnya, kita masih mengalami 3 hal masalah utama dalam isu terkait dengan kesejahteraan guru ini, yang lalu berefek kepada kualitas pendidikan nasional kita. Yang pertama adalah isu terkait dengan skema pengangkatan guru yang berkali-kali tidak sesuai dengan kebutuhan. Skema pengangkatan ini sekali lagi perlu dilakukan revisi total, supaya pengangkatan guru ini di masa yang akan datang tidak tambal sulam dan akhirnya dunia pendidikan kita yang menjadi korban. Isu yang kedua adalah soal pemerataan guru. Banyak guru yang numpuk di tempat-tempat yang semestinya tidak perlu ketika distribusi pemerataan guru ini bisa berjalan dengan maksimal. Isu yang ketiga, yang paling hangat terakhir adalah menyangkut soal rekrutmen 1 juta P3K. Komisi 10 sudah menyampaikan berkali bahwa kebijakan P3K yang semestinya diberlakukan khusus spesial untuk guru 35 plus harus mempertimbangkan aspek pengabdian terkait dengan ini. Ketika guru yang sudah berpuluh-puluh tahun perlu diafirmasi langsung diangkat. Dan beberapa kali RDP seluruh anggota komisi saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, menyampaikan suara ini bahwa lebih bagus skemanya adalah pengangkatan bukan seleksi. Karena yang ketika pengangkatan isunya, itu artinya seluruh guru yang mengabdi sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun, mendapatkan afirmasi dari pemerintah untuk diangkat langsung. Baik yang non-kategori maupun yang masuk kategori K2 itu. Konfirmasi dari Kemendikbud, penutupan seleksi P3K yang semestinya pada tanggal 31 Desember kemarin, dipastikan diperpanjang, dan saya belum dapat kabarnya sampai kapan, semoga bisa diperpanjang paling tidak sampai akhir Januari, karena sampai hari ini kuota 1 juta belum terpenuhi sepenuhnya. Nah, karena itu sambil menunggu perpanjangan ini, saya kira tetap Komisi 10 punya komitmen yang kuat, harus ada afirmasi bagi guru honorer yang sudah mengabdi lama. Ini butuh political will yang kuat, butuh effort yang kuat untuk meyakinkan kepada BKN, kepada Kemenpan RB, kepada Kemendikbud menyangkut soal
butuh afirmasi terkait dengan ini. Demikian pengantar sedikit dari saya mewakili seluruh anggota dan pimpinan Komisi 10 yang secara tegas kami sampaikan apa yang menjadi keprihatinan teman-teman sesungguhnya juga menjadi keprihatinan kami dari Komisi 10 DPR RI. Ya, terima kasih Pak Ketua beserta para Dewan DPR RI yang Komisi E yang saya hormati serta kawan-kawan seperjuangan semuanya yang saya hormati. Saya perkenalkan dulu, saya Sarifah dari DPP KNASN dan saya juga sekjen di KNASN dan saya juga perwakilan dari guru di bidang KNASN juga, dan saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang yang kebetulan saya adalah guru honorer atau kalau istilah di Jakarta namanya guru KKI, guru kontrak kerja individu di Jakarta, dan itu hampir mirip sih sebenarnya seperti P3K juga. Jadi di Jakarta itu ada PNS dan P3K, ada KKI namanya. Nah, jadi di KKI ini kita yang tidak masuk ke dalam P3K itu kita tidak mendapatkan pensiun, kita tidak mendapatkan tunjangan yang lainnya. Itu saja dua yang tidak kita, tapi yang lainnya kita sama, kita mendapatkan BPJS kesehatan dan tenaga kerja juga. Nah, jadi seperti itu yang kita dapatkan semuanya. Cuma seperti ini, kami berharap DKI semuanya di PNS kan Pak, gitu kan, para dewan semuanya. Kami di PNS kan semua. Kami memang mengabdi di sekolah negeri sudah bertahun-tahun. Walaupun memang ada keinginan dari pemerintah atau para dewan mengingat dilema buat kami. Kenapa? Kami di sekolah negeri sudah bertahun-tahun, satu harus bersaing dengan yang muda-muda, itu ke satu. Terus yang kedua, kita pun harus bersaing dengan teman-teman guru dari yang lain-lainnya, padahal kami yang sudah bertahun-tahun belum diselesaikan satu orang pun, gitu kan. Yang sudah diselesaikan itu adalah dari K2. Nah, tapi yang lain-lainnya, kita mengabdi dari tahun 2005 ke bawah, itu masih ada. Gitu kan, 2005 ke atas juga sampai tahun 2000 sekian. Ini sekarang kalau dihitung-hitung kami sudah hampir 15 tahun, 14 tahun. Ini belum terselesaikan, sedangkan keadaan di lapangan sangat membutuhkan sekali tenaga guru. Kami ini kalau dibilang sudah membackup semua pekerjaan para PNS guru yang ada di sekolah kami. Tapi kesejahteraan kami ini benar-benar disamakan seperti buruh. Itu yang sangat kami sangat miris. Di sisi lain pemerintah dan para dewan menyuruh kita agar ijazah kita harus S1 semuanya. Kita mengikuti aturan itu, ya kan? Kita tertib dengan aturan main tersebut, ya kan? Nah, lalu kita juga menambah ilmu dari segala macam. Kita ikut workshop, kita ikut seminar dan segala macam. Kita haus dengan menambah ilmu demi untuk berbagi ilmu untuk anak-anak kita. Tetapi yang sangat kami kecewakan adalah masih miris tentang permasalahan. Karena kesejahteraan kami itu disamakan dengan dapat UMP sekian, kita pun juga dapat UMP sekian. Di mana perjuangan yang kita berkali-kali berpuluh-puluh kali datang ke DPR, berpuluh-puluh kali ketemu dengan para Mendikbud, dengan siapapun kita temuin untuk mencapaikan permasalahan kita ini. Ini sangat miris sekali. Nah, lalu selanjutnya juga selain itu masalah sertifikasi. Sertifikasi untuk di sekolah negeri, ya terutama di Jakarta. Kalau di daerah, dalam persyaratannya bahwa bisa menggunakan SK wali kota atau bupati. Sedangkan kita di Jakarta tuh sulit sekali. Malah swasta, ya yang dari dulu-dulu ya, pertama kali sertifikasi itu muncul, 2 bulan mengajar aja sudah bisa dapat sertifikasi. Ini menjadi dilema buat kami, gitu kan. Kami sampai sekarang udah 16 tahun nggak punya, dengan alasan kita harus itu dites. Ngapain juga kita dites, sedangkan pengalaman kita bukannya sombong, bukannya apa, kita tuh sudah berusaha membantu anak-anak didik kita agar mereka sesuai harapan kita untuk membangun Indonesia ini lebih baik. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang saya di dalam GTK HNK 35 Plus ini bukan hanya guru, tapi ada tendik, tenaga kependidikan di dalamnya, dan juga ada guru PAI yang butuh diperjuangkan di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami hanya minta ke Pres PNS. Kami tidak setuju dengan P3K. Kami minta ke Pres PNS. Bagaimana Bapak Presiden pernah memberikan kepada bidan PTT dan juga kami guru dan tenaga kependidikan yang berada di garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini, rasanya tidak begitu, tidak terlalu apalah namanya ya, kalau kami meminta ke Pres, Pak. Jadi kalau di dalam perekrutan P3K kami harus bersaing dengan yang baru lulus kuliah, yang mereka notabene banyak adalah anak didik kami.
Bagaimana nasib teman-teman kami yang usianya sudah di atas 50 tahun, Pak? Yang usianya di atas 50 tahun. Jadi kami ini adalah orang yang boleh dikatakan mendapat buah si malakama. Untuk ikut tes PNS kami tidak bisa lagi karena kami berusia di atas maksimal usia 35 tahun. Sementara kami juga bukan terdaftar dalam kategori K2, Bapak. Inilah yang menyatakan diri kami ini GTK HNK, dan alhamdulillah saat ini kami sudah membentuk kepengurusan se-Indonesia, Bapak. Perlu dicermati juga Bapak bahwa kami di sini seperti dikatakan oleh rekan kami dari Sumsel tadi, Mbak Yeni, bahwa kami ini bukan lagi pencari kerja, Bapak. Terima kasih waktu kepada saya dan waktu kepada semua teman-teman saya dari seluruh untuk memberikan pendapat. Saya hanya memohon Komisi 10 hari ini tolong Komisi 10 mendukung Kepres PNS untuk GTK HNK 35+ dan dibuat untuk kesimpulan rapat dan dinotulenkan ditandatangan oleh Kepres PNS kepada GTK HNK 35+. Yang pertama permohonan saya. Yang kedua, Komisi 10 bersedia dibuat fasilitasi pertemuan GTK HNK dengan Presiden Republik Indonesia agar kami bisa menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden yang disaksikan oleh para Komisi 10 agar pasti akan percaya kepada jika didukung oleh Komisi 10 dan didukung oleh Komisi 2 dan nanti akan didukung oleh Komisi 11. Itu saja permohonan saya. Tolong dua permohonan ini dimasukin ke rapat dan ditandatangani hari ini oleh pimpinan Komisi 10 DPR RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepres, yes. Jadi intinya terima kasih Pak Ketua dan teman-teman. Jadi saya mohon izin duluan saja karena sebentar lagi saya turun dan harus rapat TPP. Bapak Ibu semua teman-teman guru honorer usia 35 tahun ke atas maupun yang usianya saat ini mungkin belum 35 tahun. Ada hal yang menarik yang memang dalam konteks ini merupakan perjuangan dari Komisi 10 dan komisi-komisi lainnya, yaitu memperjuangkan tenaga honorer, khususnya untuk tenaga-tenaga honorer teknis. Dan saya ingat 2 tahun yang lalu, saya pada saat di Komisi 9 memperjuangkan tenaga honorer untuk tenaga medis. Jadi bidan desa, perawat desa, lalu dokter desa, atau dokter honorer. Dan itu memang sulit sekali perjuangan tersebut. Namun kami memberikan narasi yang begitu kuat kepada pemerintah bahwa masalah usia 35 tahun atau di bawah 35 tahun ini bagi tenaga medis, justru ketika mereka usianya sudah senior, itu pengalamannya menjadi lebih baik dalam menyelamatkan nyawa orang, dalam memberikan pelayanan kepada itu, dan akhirnya ada 35.000 tenaga kesehatan, bidan desa, perawat desa, dokter desa, dan lain-lain, ya termasuk mantri, yang diangkat menjadi PNS, termasuk 2.000 lebihnya itu adalah 35 tahun ke atas. Jadi artinya, teman-teman Komisi 10, mungkin ada Ibu Ketua, Pak Ketua, semua, saya yakin jika narasi ini kita dorong, bahwa saudara-saudara kita yang saat ini sudah 35 tahun ke atas dan telah mendidik 10 tahun, mereka memiliki satu profesionalisme, mereka memiliki pengalaman untuk memberikan pendidikan yang jauh lebih penting adalah pendidikan karakter. Jadi saya bisa memahami dan begitu prihatin, saudara-saudara kita yang hari ini, saat ini hadir, mereka yang mungkin sudah puluhan tahun, belasan tahun, bahkan mengajar yang saat ini sekarang menjadi guru-guru muda. Tiba-tiba mereka harus ikut tes barengan sama adik-adiknya atau anak-anaknya. Saya bisa memahami itu. Jadi oleh karena itu, Pak Ketua, saya mengerti kepada Komisi 10, kita dukung agar mereka ini yang sudah berbakti lebih dari 5 tahun atau 10 tahun untuk tidak perlu melalui tes. Cukup memiliki yang disebut sebagai verifikasi dari sekolahnya. Karena sekolahnya yang paling tahu. Kita paham orang kalau sudah lulus tes, tapi belum tentu memiliki jiwa pendidik. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi, saya secara pribadi sangat mendukung apabila saudara-saudara kita ini yang guru honorer 35 tahun ke atas, yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, itu tidak, tetapi marilah kita bersabar. Saat ini kita tidak bisa banyak berbuat karena anggaran negara memang masih fokus. Tapi kita akan minta nanti kepada Kementerian Pendidikan agar meninjau ulang kembali kebijakan terkait bahwa guru tidak boleh
masuk formasi CPNS. Karena bagi saya, guru tetap adalah formasi teknis, termasuk di dalamnya adalah tenaga pendidikan lainnya, operator sekolah. Jadi jangan disia-siakan mereka. Pak Ketua, itu yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah pernyataan politik dari fraksi Demokrat. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Pak Ketua, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Setuju, Kang Dede. Terima kasih. Assalamualaikum Kepres PNS dan Batas. Yes. Bang Andreas. Ya, terima kasih Pak Fikri yang sabar dan selalu senyum. Tapi gini Pak Fikri, saya meskipun baru tahun kedua di Komisi 10, tapi persoalan tenaga honorer termasuk khususnya guru hampir 10 tahun terakhir ini gitu, terutama periode Pak Jokowi di periode yang pertama dan periode kedua ini. Dan ini memang suatu perjuangan yang cukup panjang, sudah cukup lama buat mereka. Dan saya tadinya berpikir atau tadinya melihat persoalan ini hanya masalah ya soal kesejahteraan yang memang sangat penting. Tapi tadi ketika mendengar beberapa teman, tadi saya ingat tadi Ibu Sarifah kalau tidak salah, menyampaikan problem pengalaman yang mereka hadapi di lapangan. Ya termasuk dalam hal ini soal diskriminasi yang dialami ketika guru itu ada di dalam suatu kotak-kotakan PNS dan non PNS yang namanya honorer. Saya kira ini problem psikologis yang tidak bagus. Kita bayangkan kalau seandainya kita di dalam profesi yang sama, tugas yang sama, beban kerja yang sama, sudah digajikan, kemudian mengalami problem psikologis diskriminasi ini. Ya saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kang Dede tadi juga gitu, bahwa ya hal seperti ini harus menjadi argumentasi kita kepada pemerintah untuk menyampaikan kepada pemerintah yang mungkin mereka tidak rasakan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman tenaga non PNS, baik itu tenaga pendidikan maupun non pendidikan yang ada di sekolah-sekolah ini harus menjadi perhatian pemerintah. Dan saya mendukung, dan saya minta teman-teman Komisi 10 kita mendukung mereka sehingga yang mereka diberikan kesempatan tidak harus lagi pakai tes, karena dengan pengalaman yang mereka miliki lebih dari 5 tahun mereka bekerja dengan usia yang di atas 35 tahun, tentu di tingkat kematangan emosional, tingkat kematangan ya psikologis, tingkat kematangan di dalam pedagogis ini sungguh sudah teruji. Oleh karena itu saya kira pada kesempatan ini bahwa tahun 2021 ini menjadi suatu tahun perjuangan dan titik balik untuk kita memberikan kesempatan atau melalui pemerintah meminta pada pemerintah supaya pemerintah memberikan kesempatan mereka untuk menjadi PNS. Saya mau mengatakan bahwa kami baru mulai bersidang sejak Senin kemarin, dan semasa reses kemarin saya pun juga mengadakan audiensi secara komunikasi guru bantu se-DKI Jakarta. Dan mayoritas dari para guru ini, ya tentunya kami di Komisi 10 tidak pernah membedakan antara guru negeri ataupun guru swasta, namun yang mereka sampaikan itu juga memang sama dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan sekalian. Nah untuk itu tentunya tanpa mengulang-ulang lagi, saya ingin mengajak kita semuanya, pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota, mari kita sama-sama bergotong royong, saling bahu-membahu, karena kita tahu bahwa ini bukan hanya ada di wilayah Komisi 10, tapi juga ada di wilayah Komisi 2 dan ada di wilayah Menpar RB. Untuk itu tentunya kita perlu mengajak teman-teman dari Komisi 2 dan dari kementerian lain untuk bisa kita sama-sama mewujudkan apa yang diharapkan, yang disampaikan oleh para guru dari pagi hingga siang hari ini. Kami mendukung ya teman-teman GTK HNK tadi untuk bisa diangkat sebagai PNS karena memang sewajarnya demikian. Tapi kami pun tetap berharap ya apa yang diinginkan pemerintah untuk menjaga kualitas guru. Bukan berarti kami meragukan kemampuan guru-guru yang ada, khususnya yang ada di ruangan virtual ini. Namun, itu juga tugas kami. Misalnya nanti barangkali perlu dibuat semacam assessment bagi GTK HNK yang akan diangkat menjadi PNS ini, bukan untuk menentukan lulus tidaknya, tapi untuk memetakan kemampuan semua. Supaya intervensi dan program-program peningkatan dan juga dukungan untuk profesi gurunya bisa dilaksanakan sesuai dengan situasi yang sekarang kita hadapi dan tuntutan-tuntutan ke depan. Jadi mungkin perlu kerjasama ya. Jadi saya rasa nanti apa yang diinginkan pemerintah dengan apa aspirasi teman-teman itu harus dicari titik tengah dan jalan keluarnya. Kami juga tadi mendapat masukan, misalnya Dapil, saya mohon kita betul-betul harus mensupport ya beberapa masukan-masukan yang
kita dengar pada hari ini dengan semaksimal yang kita mampu. Kita harus lakukan apapun yang kita bisa untuk menjembatani dengan Balek dan dengan komisi-komisi maupun kementerian lain.